Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat datang di dalam acara I Start With Jesus di pagi hari ini, di penghujung minggu ini. Mari sama-sama kita datang, kita hampiri Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama nanti kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita hampiri Tuhan di pagi hari ini. Mari kita datang dan kita berserah kepada Yesus, Allah yang setia, yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Dan dialah Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari umat Tuhan sama-sama kita datang. Kita sembah Tuhan pagi hari ini dan kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan,
kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kemanapun kami berada, kemanapun kaki kami melangkah, tidak pernah sekalipun Engkau tidak menyertai kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Sebab itu kami tinggikan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Immanuel, Immanuel. Yesus Raja, Yesus, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kesetiaan-Mu telah teruji bagi kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu kami percaya kepada-Mu Tuhan. Lebih dari apapun juga di dunia ini. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil buat Tuhan. Engkau yang menjadikan setiap langkah kami berhasil di dalam Engkau Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti kehendak-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari ini tentunya di minggu yang pertama di bulan Maret. Sebuah hal yang luar biasa, kita telah melewati 2 bulan di tahun 2025 dan sekarang kita ada di bulan yang ketiga yaitu di bulan Maret. Nah tentunya banyak harapan yang akan kita rindukan di bulan ini. Ada banyak hal yang kita percaya di bulan Maret akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Nah untuk itu saudara, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kami menikmati berkat Tuhan, kami menikmati anugerah Tuhan, bangun dari tempat istirahat kami, dan kami diperlengkapi kembali oleh kebenaran firman-Mu sebelum kami beraktivitas atau sepanjang kami melakukan kegiatan di hari ini. Oleh sebab itu, Roh Kudus ambil alih dari awal sampai dengan selesai. Firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami yang subur dan berakar, bertumbuh, serta membuat kami menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Berbicara bagi setiap kami Tuhan dari awal sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah puji nama Tuhan, kita telah diberkati di dalam pujian penyembahan tentunya. Tuhan bawa kita ke dalam hadirat-Nya dan diajak oleh Tuhan untuk melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Dan kalau saja kita mau belajar untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan, ketahuilah kita akan melihat segala sesuatunya yang kata dunia nggak mungkin. Menurut Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Dan cara-cara Tuhan itu adalah cara-cara Tuhan yang ajaib. Dan judul hari ini yang saya bawakan adalah tentang tidak masuk akal. Ya tentunya tidak masuk akal kalau kita boleh ada sampai hari ini banyak hal yang tidak masuk akal. Nah, saya ingin bertanya kepada setiap kita, apakah pernah memiliki pengalaman Roh Kudus yang memimpin Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal? Nah, tentunya kita semua paham bahwa orang yang berjalan dalam hubungan yang karib dengan Tuhan, itu pastinya akan memiliki berbagai pengalaman yang tidak masuk di akal. Bukanlah kejadian umum kalau Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal menurut pemahaman kita. Tetapi jujur saya katakan memang itulah yang terjadi. Kita terkadang bingung dengan cara kerjanya Tuhan dan membuat naluri alamiah kita bersikap curiga. Lalu berusaha mencari jalan yang sesuai dengan pikiran kita. Nah hari ini kita mau melihat perintah Tuhan yang tampaknya tidak masuk akal. Pada saat kita mau sepakat, maka keajaiban dan berkat-Nya dicurahkan dalam perjalanan hidup ini. Nah pertanyaan-pertanyaan ini saya bagikan buat saudara. Apakah masuk akal menurut Anda untuk meludah ke tanah dan mengoles lumpur ke mata orang buta, lalu menyuruh orang itu pergi untuk mencucinya? Itu yang dilakukan oleh Yesus. Jawabannya apa? Tidak. Pada saat itu memang tidak masuk akal. Tetapi nasihat atau hikmat ini membuat orang buta itu bisa melihat. Anda bisa baca nanti di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu apakah masuk akal untuk menuangkan air biasa ke dalam wadah anggur di tengah pesta pernikahan ketika yang dibutuhkan adalah tambahan anggur? Jawabannya tidak. Pada saat itu memang tidak masuk akal. Tetapi nasihat atau hikmat ini menghasilkan anggur terbaik dalam pesta pernikahan itu. Anda bisa baca di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Lalu, apakah masuk akal
untuk menginstruksikan kepada para pelaut berpengalaman supaya melawan naluri dan pelatihan mereka agar jangan meninggalkan kapal yang akan tenggelam ketika sebenarnya sekoci sudah tersedia? Jawabannya sama, tidak. Pada saat itu memang tidak masuk akal. Tetapi nasihat atau hikmat ini telah menyelamatkan semua 276 orang di dalam kapal tersebut. Tidak ada satu nyawa pun yang hilang. Anda bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 27 sampai 36. Lalu, apakah masuk akal bagi seorang hamba Tuhan untuk meninggalkan rencana ibadah kebangunan rohani sekota, lalu Tuhan mengarahkan dia untuk pergi dari Yerusalem ke daerah gurun yang sunyi di Gaza? Jawabannya tidak. Pada saat itu memang tampak tidak masuk akal. Tetapi nasihat atau hikmat ini memberi jalan bagi orang terpenting ketiga di Ethiopia untuk menerima keselamatan di dalam Yesus. Ini merupakan cerita Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 38. Lalu, apakah masuk akal untuk berjalan membisu selama 6 hari mengelilingi tembok benteng menjulang tinggi dari sebuah kota Yeriko? Kemudian di hari ketujuh mereka melakukan hal yang sama lagi 7 kali lagi, dan akhirnya mereka meniup sangkakala serta menyerukan sorak-sorai? Jawabannya tidak. Pada saat itu memang tidak masuk akal. Tetapi nasihat hikmat ini membuat mereka menyaksikan runtuhnya tembok-tembok musuh. Anda bisa baca dalam Yosua 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu apakah masuk akal untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran, padahal dia telah menantikan 25 tahun untuk mendapatkan keturunan yang dijanjikan tersebut? Jawabannya tidak. Pada saat itu memang tidak masuk akal. Tetapi nasihat atau hikmat ini membuat Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah, membuat keturunannya seperti bintang di langit yang akan menduduki kota-kota musuhnya. Anda bisa baca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Itu adalah cerita-cerita yang tidak masuk akal yang terjadi di dalam Alkitab. Dan hari ini juga saya mau tanya sama saudara, apakah masuk akal untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti Anda, menyakiti keluarga Anda, atau seseorang yang dekat dengan Anda? Bukankah mereka seharusnya membayar segala perbuatan mereka? Lalu, apakah masuk akal untuk mengasihi mereka yang telah membenci Anda? Bukankah seharusnya kita bersikap dingin dengan orang yang seperti itu? Apakah masuk akal untuk berbuat baik kepada mereka yang berbuat tidak baik kepada Anda? Bukankah seharusnya Anda membalas setimpal atas perbuatan mereka? Lalu apakah masuk akal untuk menghormati mereka yang memperlakukan Anda dengan tidak hormat? Bukankah seharusnya orang-orang itu dicaci maki? Nah, saya dapat melanjutkan berbagai contoh-contoh lainnya. Nah, saudara ingat baik, perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab memang tampaknya tidak masuk akal. Tetapi berdasarkan hasilnya, semuanya itu terbukti bahwa itu semua sebagai hikmatnya Tuhan bagi kita. Mereka yang terlibat dalam perintah-perintah Tuhan ini dan tetap memilih untuk taat walaupun tidak masuk akal, maka mereka justru memperoleh berkat yang besar. Firman Tuhan di dalam Amsal pada pasal yang ketiga, pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hikmat Tuhan itu jauh melebihi hikmat kita sendiri. Oleh karena itu, seharusnya kita tidak tergantung pada pengertian kita sendiri. Sesungguhnya, pada saat kita memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak logis berdasarkan petunjuk firman Tuhan, maka Anda akan meraih keuntungan yang sangat-sangat besar. Contoh lagi saudara, ini kejadian asli. Suatu hari ada seorang pengusaha mutiara yang terancam dipailitkan usahanya. Krisis ekonomi
membuat nilai tukar dolar US pada waktu itu melonjak naik, sedangkan hutang usahanya semua dalam bentuk dolar Amerika. Krisis ekonomi telah membuatnya tidak mampu membayar bunga hutang bank. Ia tertekan, ia kebingungan, karena 13 banker luar negeri berencana akan mempilotkan usahanya dan tidak ada jalan keluar. Lalu, salah satu karyawannya mengarahkan dirinya untuk bertemu seorang hamba Tuhan agar dapat didoakan. Nasihat itu sebenarnya tidak masuk akal, tetapi dia memilih untuk mau didoakan. Dan hamba Tuhan tersebut bertanya, apa yang pengusaha itu harapkan? Si pengusaha berkata, agar terjadi 13 banker tersebut memberikan ia waktu 3 bulan pending supaya dia bisa menjalankan usahanya kembali. Si hamba Tuhan berkata kepada pengusaha tersebut, terjadilah seperti yang kamu harapkan. Lalu pada saat meeting di Singapura bersama 13 banker, para banker itu bertanya, apa yang kamu inginkan? Serta-merta si pengusaha itu menjawab, minta dipending 3 tahun. Dan langsung disetujui. Mendengar itu dia berkata, itu tidak masuk akal. Tetapi ini adalah mujizat. Lalu dengan penuh dengan kegembiraan, lantas dia kembali menemui hamba Tuhan tersebut untuk meminta petunjuk Tuhan selanjutnya. Hamba Tuhan itu memberikan pengusaha tersebut 1 botol minyak urapan, agar pengusaha ini mengurapi dengan minyak urapan atas ladang mutiaranya. Itu tidak masuk akal. Bagaimana caranya dia bisa keluar dari masalah keuangannya? Tapi dia mengikuti. Dia menuruti dan dia mengikuti cara tersebut. Dan keajaiban terjadi. Mutiaranya berubah bentuk, yaitu menjadi jauh lebih besar dari yang biasanya. Pengusaha itu kemudian menjual mutiaranya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dan sepanjang 3 tahun itu, dia dapat membayar lunas semua hutang dan bunganya. Wow, saya kagum saudara. Sederhananya, si pengusaha tersebut memilih untuk menaati Tuhan. Tidak peduli apapun yang mungkin yang dikatakan orang masuk akal atau tidak masuk akal. Tapi ingat baik, buahnya terbukti. Pengusaha itu terlepas dari kebangkrutan. Saudara, dalam perjalanan saya bersama dengan istri, kami berdua mendapatkan petunjuk Tuhan. Bukan dengan suaranya yang audible, atau suatu mimpi detail di mana Tuhan berbicara. Melainkan petunjuknya Tuhan datang melalui impresi, atau suatu keadaan di mana Tuhan menaruh kesan yang mendalam, melalui kedamaian, melalui ketenangan. Walaupun tampaknya tidak masuk akal, tetapi kami memilih untuk menuruti nasihat atau hikmat ini. Dan hasilnya sungguh ajaib, serta membuat kami selalu terkagum-kagum dengan cara-caranya Tuhan. Ada kalanya Tuhan akan menyuruh Anda melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dalam pikiran kita. Namun, hikmat Tuhan selalu diteguhkan oleh hasil-hasilnya. Inilah sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi saya highlight di bagian yang terakhir. Tetapi hikmat Allah itu dibenarkan oleh hasilnya. Oleh apa? Oleh perbuatannya Tuhan. Nah, kiranya kita semua menjadi seperti Petrus, yang setelah bekerja keras di laut sepanjang malam, tanpa dapat hasil apapun, dia mengindahkan, atau dia mendengarkan, atau dia menuruti suara Yesus untuk bertolak kembali ke tempat yang lebih dalam, dan menebarkan jalannya sekali lagi. Perintah itu akan membutuhkan banyak kerja ekstra, karena mereka sedang ada dalam kondisi kecapean, kelelahan, di mana sepanjang malam bekerja tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah, tidakkah Anda heran kalau kita baca akan responnya Petrus seperti ini. Dalam Lukas 5 ayat yang kelima, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kalau dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, kami bekerja keras semalaman dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi jika engkau berkata demikian,
Aku akan menebarkan jalannya kembali gitu. Dan saudara tahu, hasilnya adalah apa? Ikan sebanyak 2 muatan perahu penuh, luar biasa. Nah, apakah Anda sekarang sedang kesulitan mempercayai hikmat Tuhan? Lalu di masa lalu, pernahkah Anda mengkritik nasihat Tuhan dan mulai kembali kepada apa yang tampaknya masuk akal bagi diri Anda sendiri? Lalu, bagaimana hasilnya? Pertanyaan saya adalah, apa yang akan terjadi seandainya Anda mulai mencari petunjuk Tuhan dan mulai mempercayai Tuhan? Saya berdoa, setiap kita dapat bergerak dalam pimpinan Roh Kudus untuk menerima segala hal terbaik yang Tuhan telah sediakan. Amin. Saya percaya saudara sepanjang hari ini, aktivitas Anda menjadi aktivitas yang berkemenangan, aktivitas yang berhasil. Walaupun tidak masuk akal yang dikatakan Tuhan, tapi percayalah, hasilnya akan membuat Anda terkagum-kagum. Kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita mau angkat rotinya bersama-sama dengan saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus, umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari bersama kita angkat anggur ini. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, mulai hari ini, kami bersama keluarga termeterai, sebagai warga sorga dijaminkan, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara, dimanapun kami berada melangkah, selantiasa dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak hipnotis, aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan setan-setan. Mulut kami diurapi, doa perkataan kami digenapi, pasti berhasil. Kami percaya yang kami pegang, yang kami kerjakan, yaitu di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati berhasil lipat kali ganda, bahkan ratusan kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Menjalani bulan Maret ini, bulan yang diberkati, bulan yang berkemenangan, bulan penuh mujizat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saya juga akan berdoa buat saudara melalui sakramen minyak. Tuhan telah memberikan perintah kepada para muridnya untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan, menghadirkan pasukan malaikat. Bukan cuma saya bisa berdoa buat menghadirkan pasukan malaikat. Anda pun bisa berdoa menghadirkan pasukan malaikat. Bukan hanya pengusaha tadi saja yang bisa mengalami mujizat. Anda pun bisa mengalami mujizat yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari angkat minyaknya. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara dan urapi keluarga Anda, istrimu, suami, atau anak-anakmu, bisnismu, proyekmu. Pegang dalam nama Tuhan Yesus. Sometimes yang saya katakan tampaknya tidak masuk akal untuk menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi. Tapi nasihat atau hikmat ini akan membuat Anda terkagum-kagum cara Tuhan bekerja. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Di layar monitor Anda ada kata-kata ini, kata-kata doa, kata-kata berkat. Mari berkata-kata ini sama-sama dengan saya. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya
di dalam nama Yesus. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita akan mengakhirinya dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semuanya sama-sama menjadi warga sorga yang percaya sama-sama dengan saya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di program I Start With Jesus berikutnya dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilan